Baik semuanya, pada chapter ke-10 ini kita akan belajar tentang stock valuation. Kalau kita masih ingat ya, untuk pertemuan sebelumnya, yaitu yang membahas tentang chapter 9 tentang debt valuation, kita tahu bahwa ada dua sumber pembiayaan atau pendanaan dari investasi yang akan dilakukan sebuah perusahaan, yaitu dengan melakukan utang atau menerbitkan surat utang seperti obligasi, dan yang kedua adalah dengan menerbitkan saham. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang apa itu saham dalam kaitannya dengan dua jenis saham, yaitu preferred stock sama common stock, atau saham preferred dan saham biasa. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang apa itu common stock dalam kaitannya bahwa common stock itu sebenarnya adalah tanda gitu ya, atau bukti kepemilikan kita dalam sebuah perusahaan. Kemudian apa saja fitur-fitur yang ada di common stock ini, hak-hak apa saja yang ada di dalamnya. Dan yang kedua, kita nanti akan belajar tentang bagaimana cara menilai common stock. Ada dua cara untuk menilai common stock ini. Yang pertama dengan menghitung present value dari dividen, dan yang kedua dengan price earning ratio atau PE ratio. Kemudian untuk preferred stock, nanti kita akan juga belajar tentang apa fitur-fitur yang ada di common stock itu sendiri. Kemudian kenapa preferred stock ini disebut dengan hybrid security, dalam artian sekuritas yang bersifat hybrid, separuhnya memiliki karakteristik seperti hutang, separuhnya lagi memiliki karakteristik seperti saham biasa. Kemudian juga kita akan belajar tentang bagaimana cara menilai atau menentukan nilai dari sebuah preferred stock. Sebenarnya sampai di sini yang kita pelajari untuk bab ini itu sebenarnya sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya secara intinya ya. Jadi kalau kita berbicara di sini kan ada dua jenis saham nih, saham biasa sama saham preferred. Saham biasa itu cara menilainya itu sebenarnya hampir-hampir mirip dengan cara penilaian obligasi, yaitu dengan present value dari future cash flow. Cuman karena kita tahu common stock itu kan karakteristiknya dia tidak memiliki jatuh tempo ya. Jadi nanti kita sebenarnya ketika menilai common stock akan menggunakan rumus dari perpetuitas. Dalam hal ini growing perpetuity. Jadi value dari common stock itu sama dengan dividen tahun pertama dibagi dengan R minus G. R-nya required rate of return dikurangi dengan growth rate-nya. Itu dengan metode yang pertama. Metode yang kedua dengan PE ratio, ini artinya apa? Artinya kita lihat PE ratio dari perusahaan yang sejenis atau yang sebanding dengan perusahaan itu berapa. Nah, itu nanti kita kalikan dengan earning per share-nya perusahaan. PE ratio-nya perusahaan itu kan kira-kira sama gitu ya dengan perusahaan yang sebanding tadi. Nah, kalau kita udah tahu EPS-nya, earning per share-nya, kan kita tinggal cari atasnya, price per share-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk preferred stock, ini cara menghitungnya, nilainya, itu sama dengan cara menghitung perpetuitas, cuman yang level perpetuity. Jadi nilai dari preferred stock itu sama dengan dividen dibagi dengan R atau required rate of return. Sudah, intinya sebenarnya itu saja. Baik, kita langsung saja ya ke detailnya. Kalau tadi kan yang saya sampaikan adalah mind map dan resume, kira-kira yang kita pelajari nanti ke arah mana, seperti itu. Nah, kita di sini akan coba bedah satu persatu, step by step tentang yang saya sampaikan tadi. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran dari bab 10 ini, kita diharapkan nanti setelah belajar bab 10 akan mampu untuk mengidentifikasi karakteristik dan fitur-fitur dari saham biasa dan menggunakan discounted cash flow model untuk menentukan nilai saham biasa. Itu yang pertama. Jadi kita diharapkan tahu tentang apa itu common stock dan tahu bagaimana cara menghitungnya dengan menggunakan discounted cash flow model. Yang kedua, kita diharapkan juga mampu untuk menentukan nilai common stock dengan menggunakan PE ratio. Jadi
kita gunakan PE ratio perusahaan yang sejenis untuk menentukan nilai common stock dari sebuah perusahaan. Nah, yang ketiga, kita diharapkan mampu juga untuk mengidentifikasi karakteristik-karakteristik dan fitur-fitur utama atau dasar dari saham preferen dan bagaimana cara menghitung nilai saham preferen. Jadi intinya cuma 3 itu tujuan pembelajaran dari bab ini. Nah, untuk prinsip-prinsip Menkeu yang diterapkan, kelima prinsip yang ada itu diterapkan di bab ini. Jadi dari mulai prinsip 1, 2, 3, 4, 5 semuanya akan diterapkan pada bab ini. Kita langsung saja ya ke common stock atau saham biasa. Jadi saham biasa itu pada dasarnya adalah merupakan bukti kepemilikan kita atas sebuah perusahaan. Nah, karena pemegang saham biasa ini merupakan pemilik perusahaan, mereka memiliki hak atau kemampuan untuk memilih dewan direksi perusahaan yang kemudian nanti akan memilih tim manajemen puncak atau top management team dari sebuah perusahaan. Tim manajemen inilah yang kemudian akan menjalankan peran manajerial sehari-hari perusahaan. Nah, selanjutnya, karakteristik dari common stock itu apa? Jadi, saham biasa itu kan tidak memiliki tanggal jatuh tempo ya. Nah, dia akan terus berlaku. Kita akan terus memiliki sebuah perusahaan tersebut selama perusahaan masih beroperasi atau masih eksis. Common stock ini juga tidak memiliki batas atas atau batas bawah pembayaran dividen. Ya, nanti tentu pembayaran dividennya ini akan tergantung dari seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan sama seberapa besar yang ditahan dalam bentuk retained earning. Gitu ya. Kalau semakin kecil yang ditahan dalam bentuk retained earning, maka nanti kemungkinan akan semakin banyak yang dibayarkan sebagai dividen. Nah, dalam kasus misalkan terjadi kebangkrutan atau bankruptcy, pemegang saham biasa ini akan memiliki hak klaim paling belakangan dibandingkan dengan pemegang obligasi maupun pemegang saham preferen. Bagaimana dengan klaim atas income perusahaan? Jadi, pemegang saham biasa ini memiliki hak atas income perusahaan yang tersisa setelah hak pemegang obligasi dan pemegang saham preferen terbayarkan. Jadi, prioritas klaim atas income-nya dari pemegang saham biasa perusahaan itu di belakang dari bondholder sama preferred stockholder. Nah, hak atas income yang tersisa tadi atau hak atas residual income tadi mengindikasikan bahwa potensial return yang dimiliki oleh pemegang saham ini bersifat unlimited. Dalam artian kan ya besarnya itu bisa besar atau bisa kecil gitu ya, karena yang tersisa dari setelah klaim atas income-nya dari obligasi dan saham preferen terbayarkan. Meskipun demikian, hal ini juga dapat berarti bahwa hanya akan ada sedikit income yang tersisa setelah dibayarkannya hak bondholder dan preferred shareholder. Jadi kalau namanya sisa ya, sisa itu kan bisa aja dikit atau bahkan nggak dapat sama sekali, gitu kan ya. Nah, bagaimana dengan klaim atas asetnya? Nah, sama halnya dengan residual claim atas income tadi, common stock juga memiliki residual claim atas aset perusahaan dalam hal terjadi likuidasi. Sayangnya, ketika bankruptcy itu nanti benar-benar terjadi, klaim dari pemegang saham biasa umumnya tidak sepenuhnya dapat terpenuhi. Kenapa? Karena tadi ya sifatnya residual claim atas aset perusahaan. Nah, artinya common stock itu ya bisa dibilang lebih risky dibandingkan dengan obligasi maupun saham preferen. Nah, ada salah satu fitur yang dimiliki oleh common stock yang tidak dimiliki oleh sekuritas lain, yaitu voting right atau hak untuk memilih. Jadi, pemegang saham biasa ini dapat memilih atau memiliki hak untuk memilih board of director dan
pemegang saham biasa ini juga jadi satu-satunya pemegang saham yang memiliki hak untuk memilih tadi. Nah, common stockholder juga harus menyetujui segala perubahan-perubahan yang terjadi atas piagam perusahaan atau corporate charter gitu ya. Jadi misalkan ada perubahan apapun di dalam charter atau piagam perusahaan, itu harus melibatkan adanya otorisasi atau pengesahan atau persetujuan dari pihak pemilik perusahaan atau common stockholder tadi. Termasuk ketika misalkan perusahaan memutuskan untuk menerbitkan saham baru atau terlibat dalam proses merger dengan perusahaan lain, nah itu harus dapat persetujuan dari common stockholder. Kemudian, pemilihan direksi dan perubahan-perubahan charter tadi akan dibahas pada rapat tahunan perusahaan atau corporate annual meeting. Nah, di corporate annual meeting tadi nanti beberapa shareholder itu, kalau yang shareholdernya dia memiliki kepemilikan saham yang jumlahnya besar gitu ya, dia akan vote in person, dia akan memilih gitu, dia akan hadir, akan memilih dewan, misalkan dewan direksi atau perubahan-perubahan tadi. Apakah mau menyetujui atau enggak perubahan-perubahan piagam perusahaan atau corporate charter tadi. Tetapi mayoritas umumnya vote by proxy, jadi diproksikan gitu. Jadi ada kubunya gitu ya, ada seseorang yang mewakili juga sekian persen dari kepemilikan saham perusahaan. Nah, kita ingat ya, karena secara teori gitu ya, common stockholder ini kan dia memilih BOD dan kemudian BOD ini memilih manajemen tim gitu. Tetapi dalam realitanya dewan direksi ini dinominasikan oleh manajemen gitu ya. Sehingga apa konsekuensinya? Manajemenlah yang secara aktif memilih BOD. Nah, ini nanti akan menghantarkan pada terjadinya agency problem. Kita mesti ingat ya, agency problem itu terjadi ketika tim manajemen perusahaan itu bergerak atau kebijakannya itu tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan pemegang saham. Nah, bagaimana cara menentukan nilai dari common stock? Salah satu caranya, kita bisa menggunakan discounted dividend model. Konsepnya seperti apa? Jadi seperti layaknya obligasi, nilai common stock itu setara dengan present value dari semua aliran kas masa depan yang diharapkan diterima oleh pemegang saham dari memiliki bagian saham perusahaan tersebut. Jadi, nilai dari aliran kas yang akan terjadi di masa depan didiskontokan ke masa sekarang. Tetapi ada catatannya. Kenapa? Jadi karena berbeda dengan obligasi, common stock ini kan tidak menawarkan adanya promise interest and principal payment. Jadi tidak ada pembayaran bunga yang terjadwal gitu ya, sama pembayaran jatuh tempo, nilai pokok pada saat jatuh tempo. Jadi nanti untuk menghitungnya tentu tidak akan memakai present value dari future cash flow yang didiskontokan secara konvensional layaknya obligasi atau bond. Kenapa? Karena ini tidak ada maturity-nya juga, tidak ada jatuh tempo. Jadi nanti kita ketika menghitung itu akan ada 3 step atau 3 langkah yang kita gunakan. Yang pertama, kita akan mengestimasikan jumlah dan saat atau waktu diterima aliran kas masa depan yang diharapkan diperoleh dari common stock. Sudah dapat? Kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua apa? Jadi kita evaluasi tingkat resiko dari dividen masa depan common stock untuk menentukan required rate of return dari common stock. Jadi yang pertama kita tentukan dulu dividen di masa yang akan datang seperti apa. Yang kedua ini kita tentukan R-nya atau required rate of return yang kita harapkan dari common stock. Langkah ketiga kita hitung present value dengan menggunakan tadi aliran dividen yang diharapkan dan didiskontokan kembali ke masa sekarang dengan R-nya tadi, R yang kita minta tadi. Nah, 3 langkah di atas ini memperlihatkan bahwa nilai common stock itu sama dengan present value dari seluruh pembayaran dividen di masa yang akan datang. Nah, apabila cash dividend sebuah perusahaan itu tumbuh pada tingkat konstan, kita ingat ya, misalkan
tiap tahunnya itu dividennya akan tumbuh dalam tingkat konstan, misalkan 5%, 5% tahun ini mungkin dapat 10, tahun depan mungkin dapat kalau 5%-nya berarti berapa tuh? 10,5 ya, 10,5 berikutnya dikalikan lagi. Nah, maka nilai common stock itu dapat kita hitung dengan rumus perpetuitas yang growing perpetuity. Masih ingat ya, growing perpetuity yang kita bahas dulu di awal-awal. Jadi, nilai common stock atau VCS itu sama dengan dividen year 1 dibagi dengan stockholder required rate of return minus dividend growth rate, atau di sini D1 dibagi dengan R minus G. Jadi sama persis dengan rumus growing perpetuity. Kita coba ilustrasinya ya, bagaimana cara menentukan nilai common stock. Jadi di sini ada kasus bahwa berapa nilai satu lembar saham common stock yang membayarkan dividen sebesar 6 US dollar pada akhir tahun lalu dan diharapkan untuk membayar cash dividen tiap tahun dari tahun ini sampai dengan tak terbatas atau infinite, di mana dividen tersebut akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan 5% setahun dan investor required rate of return atas saham tersebut sebesar 12%. Dari sini sebenarnya kita sudah langsung bisa spot ya bahwa dividen pada akhir tahun lalu ini kan D0, berarti D0-nya 6%, 6 US dollar. Kemudian growth rate-nya itu 5%. Kemudian R-nya, investor required rate of return-nya itu 12%. Nah, kalau kita bikin timeline-nya kan seperti ini. Jadi nanti dividen tahun ke-0-nya kan 6%. Tadi kan tumbuh 5% ya. Jadi dia dikalikan 1,05. Nanti di tahun keduanya dikalikan 1,05 pangkat 2 dan seterusnya. Karena ini infinite sifatnya. Jadi kayak diasumsikan growing forever gitu ya. Terus berlangsung dengan I atau R-nya itu 12%. Nilai satu lembar saham dapat dilihat sebagai sebuah present value dari growing perpetuity. Tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, kita tahu tadi expected dividennya berapa, growth rate-nya berapa, investor required rate of return-nya berapa. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus dari growing perpetuity. Tapi karena sebelumnya tadi, ingat ya, yang 6 tadi itu kan D0 ya. Padahal rumusnya nanti kan D1 dibagi R minus G. Maka kita cari dulu D1. D1-nya berapa ya? 6 dikalikan 1 plus 5%. Atau 6 kali 1,05 itu sama dengan 6,3. Kita masukkan ke persamaan. Jadi 6,3 dibagi dengan R-nya 12% dikurangi dengan G-nya 5%. Atau 6,3 dibagi 7% ketemu 90 US dollar. Analisis kita apa? Jadi, kita tadi mendasarkan pada asumsi bahwa dividen itu yang dibayarkan tadi, yang 6% tadi, yang 6 US dollar tadi akan tumbuh selamanya sebesar 5%. Dari tiap tahunnya akan tumbuh 5%, 5% dan seterusnya. Nah, meskipun bukan sebuah asumsi yang realistis, tetapi hal ini memungkinkan kita untuk menentukan nilai saham biasa dengan mudah. Dan juga membantu kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menggerakkan harga saham. Ya karena ketika menghitung harga saham atau value dari common stock ini kan sebenarnya agak-agak dilematis juga ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan jatuh temponya kan, tidak ada nilai tidak ada jatuh temponya kan. Jadi kita asumsinya ya kita pakai rumus dari perpetuitas gitu ya. Kalau kita asumsikan akan tumbuh gitu ya selamanya, ya kita nanti akan pakai rumus growing perpetuity. Nah, dari persamaan tadi yang value common stock sama dengan D1 dibagi R minus G tadi ya, kita tahu bahwa ada 3 komponen yang menggerakkan nilai saham. Jadi yang pertama itu most recent dividend atau D0, yang kedua R-nya yaitu investor required rate of return, sama G atau expected growth-nya dari dividen yang akan terjadi di masa depan. Nah, karena D0 ini kan sudah dibayarkan nih, maka yang
nanti mempengaruhi dari harga saham, tinggal 2 variabel saja, yaitu R dan G. Kita bedah satu persatu, R dan G itu apa gitu ya. Jadi kita mulai dari R dulu. Jadi R itu kan investor required rate of return. Jadi berapa tingkat return yang kita harapkan dari berinvestasi pada common stock ini. Nah, tentu akan ada dua faktor kunci yang menentukan besar kecilnya required rate of return yang kita minta ini. Yang pertama adalah level of interest rate in the economy gitu ya. Jadi misalkan nih, sederhananya gini, kalau kita nabung di deposito di bank, misalkan setahunnya itu dapat bunga berapa, misalkan 4% gitu ya. Jadi ketika kita berinvestasi di common stock, tentu kita akan meminta agar return kita lebih besar daripada 4%. Kenapa? Karena dengan berinvestasi di common stock ini kan kita tingkat resiko kita bertambah kan daripada ketika kita depositokan di bank. Karena deposito di bank itu kan lebih aman gitu ya. Lebih besar kemungkinannya bahwa 4% tadi benar-benar kita dapatkan setelah 1 tahun berinvestasi. Atau misalkan ketika kita berinvestasi di surat utang negara gitu kan. Nah, itu berapa tingkat bunganya? Tentu kita akan minta tingkat return yang lebih tinggi daripada ketika kita berinvestasi di surat utang negara, ketika kita berinvestasi di sebuah saham perusahaan. Nah, yang kedua, kita akan melihat juga berapa resiko dari saham perusahaan. Jadi sebagaimana kita ingat ya, semakin besar resiko dari sebuah perusahaan atau semakin besar resiko dari saham sebuah perusahaan, tentu kita pengen dikompensasikan dengan return yang lebih tinggi. Nah, bagaimana cara menghitung expected of return ini dalam operasionalisasinya nanti, kita bisa memakai rumus CAPM. Jadi, kalau teman-teman masih ingat ya, bagaimana cara menghitung expected rate of return menggunakan CAPM, maka expected rate of return itu sama dengan risk free rate ditambah beta dikalikan expected rate of return dari market portfolio minus risk free rate. Nah, dari sini juga, dari persamaan ini juga kita tahu kan bahwa jika risk free rate dan atau systematic beta di sini, jika kedua ini naik, maka ini expected rate of return-nya juga akan semakin tinggi. Gitu ya. Jadi make sense ya. Jadi misalkan risk free rate, jadi yang misalkan kayak tingkat bunga deposito di luar sana atau tingkat bunga SUN misalkan, surat utang negara itu tinggi, ya tentu nanti expected rate of return kita dari berinvestasi pada saham juga akan semakin tinggi karena kita minta tentu kompensasi resiko yang lebih tinggi dari berinvestasi pada sebuah saham gitu. Nah, common stock beta coefficient ini kan melambangkan yang firm stock risk atau resiko dari saham perusahaan. Jadi, volatilitasnya itu kan tergambar dari beta coefficient. Jadi, semakin tinggi volatilitasnya atau semakin tinggi koefisien betanya, maka nanti juga expected rate of return kita juga akan semakin tinggi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi juga adalah tentang G atau growth of future dividend. Nah, growth of future dividend ini tentu nanti dapat menghantarkan pada sebuah perubahan harga saham ya. Nah, di mana G ini sangat berkaitan erat atau sangat ditentukan oleh dua hal atau dua determinan kunci, yaitu yang pertama return on equity sama retention ratio. Singkatnya gini, jadi growth of future dividend itu kan sangat bergantung kepada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ya, menghasilkan income atau net income misalnya. Nah, semakin tinggi laba yang mampu dihasilkan oleh sebuah perusahaan, maka kemungkinan besar nanti akan semakin tinggi juga kan ROE-nya. Semakin tinggi ROE-nya, tentu nanti growth of future dividend-nya itu kemungkinan besar juga akan semakin tinggi. Kenapa? Karena perusahaan semakin mampu menghasilkan laba, nanti labanya ini digunakan lagi sebagian untuk beroperasinya perusahaan, sebagian digunakan untuk membayar dividen. Kan seperti itu konsepnya. Nah,
Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya tentu adalah retention ratio. Retention ratio itu maksudnya apa? Jadi rasio dari tingkat laba yang ditahan di perusahaan, yang diinvestasikan lagi ke perusahaan. Atau kalau kita lihat di laporan keuangan itu retain earning-nya perusahaan gitu ya. Jadi berapa sih proporsi dari keuntungan perusahaan yang ditahan untuk diinvestasikan kembali untuk membiayai investasi-investasi perusahaan di masa yang akan datang, yang nanti apabila sukses tentu akan berujung pada semakin banyak income yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, sehingga G ini dapat dihitung dengan rumus 1 minus dividend payout ratio dikalikan rate of return on equity. Jadi, make sense ya. Dua hal yang mempengaruhi dari G itu adalah berapa banyak income yang mampu dihasilkan sebuah perusahaan atau seberapa menguntungkan sih sebuah perusahaan itu dikalikan dengan berapa yang ditahan atau berapa yang disisihkan oleh perusahaan untuk kembali digunakan dalam operasional sehari-hari perusahaan. Nah, G ini kan tadi expected annual rate of growth in dividend ya, jadi tingkat pertumbuhannya. Nah, dividend payout ratio ini apa? Jadi dividend payout ratio itu adalah D1 dibagi dengan E1. Jadi dividen dibagi dengan earning-nya gitu ya. Nah, kemudian 1 minus dividend payout ratio atau 1 minus D1 dibagi E1 kan di sini sama dengan D1 dibagi E1. Itu disebutnya dengan retention ratio atau B. Apa itu retention ratio? Jadi proporsi dari earning perusahaan atau proporsi dari net income yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan. Kalau ROE, kita udah pernah belajar ya tentang apa itu rasio ROE. Jadi ROE ini didapatkan ketika perusahaan ini menginvestasikan kembali earning-nya kembali ke perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sini, dua determinan kuncinya dari G adalah ROE sama retention ratio-nya. Semakin tinggi ROE dan semakin tinggi retention ratio-nya, maka rates of growth in dividend itu akan semakin tinggi. Make sense ya? Jadi, kalau dividend payout ratio-nya di sini semakin tinggi, tentu kan nanti di sininya semakin kecil, maka rate of growth in dividend-nya akan semakin rendah. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi gitu ya, berapa yang di return yang dihasilkan perusahaan sama berapa yang dibayarkan dalam bentuk dividen. Semakin banyak yang dibayarkan dalam bentuk dividen atau dividen payout ratio-nya semakin tinggi, maka rate of growth-nya kemungkinan semakin kecil. Kenapa? Karena yang diinvestasikan kembali semakin kecil. Sebaliknya, kalau dividen payout ratio-nya itu rendah gitu ya, kan yang diinvestasikan ke perusahaan kembali semakin gede. Nah, artinya prospek dari growth di masa depan juga akan semakin tinggi. Ini kalau kita belajar menghitung saham dengan menggunakan discounted dividend discount model, maaf. Nah, yang kedua, ada pendekatan lain yang bisa kita gunakan untuk menilai saham biasa. Kita pakai comparable approach untuk menilai saham biasa. Nah, metode ini pada dasarnya adalah mengestimasikan nilai saham sebuah perusahaan sebagai sebuah kelipatan daripada beberapa pengukuran atau alat ukur kinerja perusahaan. Parameter kinerja yang paling umum digunakan itu kan EPS atau earning per share. Jadi, nilai perusahaan nanti akan ditentukan dari price to earning ratio atau PE ratio dari perusahaan-perusahaan yang sebanding. Cara menghitungnya nanti sebenarnya sederhana saja. Kita lihat berapa dari PE ratio perusahaan pembanding, kita lihat earning perusahaan berapa. Nah, tinggal kita kalikan. Nanti kita ketemu price atau value dari common stock. Udah sesederhana itu. Ini contohnya ya. Jadi bagaimana cara menentukan nilai common stock dengan menggunakan PE ratio.
Jadi ada permasalahan seperti ini. Setelah melalui beberapa analisis yang dilakukan secara hati-hati atas penilaian terhadap saham perusahaan Hills, CFO perusahaan menyarankan bahwa proyeksi laba atau earning projection yang sudah dibuat sebelumnya itu terlalu konservatif. Dan earning tahun depan akan dapat dengan mudah mencapai $2. Apa pengaruhnya ini terhadap estimasi Anda atas nilai saham Hills? Jadi kita tahu bahwa appropriate EPS dari perusahaan yang sebanding, kebetulan ada 3 perusahaan sebanding di luar sana, itu sekitar 18,2. Nah, kita tahu tadi ya, jadi EPS perusahaan itu kan 2 ya tadi, $2. Kita tinggal mencari PI multiple-nya tadi berapa, nanti akan ketemu stock price-nya. Nilai common stock-nya dapat dihitung dengan mengalihkan firm estimated earning per share for coming years dengan appropriate PE ratio yang diestimasikan oleh analis. Kita tinggal mengalihkan saja nih. Di sini appropriate PE ratio-nya, ini maaf EPS, ini PE ratio, salah ketik. Jadi appropriate PE ratio dari 3 perusahaan yang sebanding itu berapa? 18,2. Earning tahun depan berapa? 2. Ya kita tinggal mengalihkan 18,2 dikalikan 2. Ketemu 36,4. Analisis kita apa? Jadi kita mengestimasikan nilai saham Hills berdasarkan PE ratio dari 3 perusahaan yang sebanding atau comparable firm. Jadi ketemu tadi ya, ketemu 36,4. Meskipun demikian, estimasi ini dapat berubah atau bersifat kontingensi dengan mempertimbangkan ketepatan atau kelayaan dari perusahaan-perusahaan yang dibandingkan dengan Hills. Jadi metode ini tentu akan sangat dipengaruhi oleh ketepatan kita dalam menentukan perusahaan sebanding atau perusahaan pembanding yang tepat untuk kita ambil PE ratio-nya tadi ya. Nah, lebih lanjut, jika saat saham perusahaan dijual di pasar, kondisi pasarnya berubah, estimasi harga tersebut tidak akan sepenuhnya tepat. Ya, karena namanya price per share ini kan sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar ya. Kan harga saham perusahaan itu kan sangat ditentukan oleh pasar ya. Misalkan kalau pasarnya berubah, misalkan saat COVID seperti ini ya, nanti tentu estimasi harga sahamnya tersebut juga akan tidak sepenuhnya tepat gitu ya, karena yaitu kondisi ekonomi, kondisi pasar itu sangat berpengaruh terhadap estimasi PE ratio tadi. Nah, kalau kita lihat tadi, apa sih yang menentukan PE ratio dari sebuah perusahaan? Jadi ada 2 determinan kunci dari PE ratio sebuah perusahaan yang sebenarnya ini sama dengan yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi growth rate in dividend ya. Jadi semakin tinggi growth rate, semakin tinggi PE ratio. Sama G atau investor required rate of return. Semakin tinggi required of return, maka semakin rendah PE ratio. Karena G-nya ini kan G. R ini kan nanti sebagai faktor diskontonya ya, diskon rate-nya. Nah, apa yang menyebabkan growth rate in dividend dan investor required rate of return dapat naik atau turun? Jadi ada beberapa determinan real dari PE ratio tadi. Yang pertama, faktor dari perusahaannya sendiri. Jadi seberapa beresikokah sebuah perusahaan, nah itu akan mempengaruhi R-nya atau investor required rate of return. Kemudian keadaan ekonomi atau faktor-faktor makroekonomi ini akan mempengaruhi juga investor required rate of return. Nah, faktor-faktor perusahaan juga akan mempengaruhi growth rate-nya. Jadi dividen policy-nya seperti apa? Seberapa besarkah dividen payout ratio-nya? Sama profitabilitas. Kemudian kita lanjut ke preferred stock ya, atau saham preference. Preference stock ini memiliki fitur-fitur yang berbeda dengan common stock. Jadi dalam kaitannya dengan dividen, secara umum besaran dividen saham preference ini bersifat tetap atau fix. Bisa dinyatakan dalam jumlah nominal uang atau jumlah dolar atau rupiah
atau dalam sebuah persentase dari preferred stock par value. Jadi bisa ditentukan misalkan sekian US dollar setiap kali pembayarannya dividen, atau sekian persen dari preferred stock par value-nya. Nah, di sini juga ada fitur multiple classes. Artinya apa? Sebuah perusahaan dapat menerbitkan lebih dari satu kelas preferred stock. Dan masing-masing kelas dapat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, sebuah perusahaan itu enggak melulu menerbitkan satu jenis preferred stock gitu ya. Mungkin dia menerbitkan 2, 3, atau banyak jenis preferred stock gitu ya. Dengan jumlah nominal dolar ini, pembayaran dividen yang berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan klaim atas aset dan income perusahaan? Pemegang saham preferred ini memiliki prioritas dibandingkan pemegang saham biasa dalam hal pembayaran dividen dan penyelesaian klaim saat terjadi bankruptcy. Meskipun demikian, prioritas klaimnya masih berada di bawah debt holder atau pemegang utang perusahaan. Jadi kalau dirunut prioritasnya secara priority gitu ya, yang paling tinggi itu adalah debt holder. Yang kedua itu adalah preferred stockholder. Yang paling belakang nanti adalah common share stockholder atau common shareholder. Nah, mayoritas preferred stock ini memiliki fitur-fitur kumulatif atau cumulative feature, yaitu seluruh dividen masa lampau yang belum dibayarkan harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum pengumuman atas common stock dividen dapat dilakukan. Jadi misalkan sebuah preferred stock itu menjanjikan pembayaran sekian US dollar gitu ya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir belum mampu dibayarkan. Nah, sebelum perusahaan tadi dapat membayarkan dividen untuk pemegang saham biasa, maka yang tunggakan-tunggakan yang belum terbayarkan tadi atas pemegang saham preferred itu harus dibayarkan terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga preferred stock ini lebih aman dibandingkan common stock, tetapi dia lebih beresiko apabila dibandingkan dengan bond atau utang perusahaan. Nah, kemudian preferred stock ini juga sering disebut sebagai sekuritas hybrid atau sekuritas yang hibrida gitu ya, yang setengah common stock, setengahnya utang atau setengah bond. Kenapa disebut dia juga memiliki karakteristik saham biasa? Karena preferred stock tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Terus, selayaknya common stock, tidak ada pembayaran dividen, tidak akan membawa kepada bankruptcy. Jadi, kalau tidak mampu membayarkan dividen preferred stock, sebuah perusahaan itu tidak bisa dipilotkan. Kemudian, karakteristik lainnya apa? Jadi, dividennya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Jadi, pembayaran dividen atas saham preferred itu sifatnya non-deductible untuk tujuan pajak. Terus kenapa dia disebut memiliki karakteristik utang atau karakteristik obligasi lah, sederhananya seperti itu. Kenapa? Karena preferred stock ini menawarkan dividen dengan jumlah atau nilai yang fix. Beda ya, sama common stock kan nggak ada nilai fixnya. Kalau preferred stock tuh ada nilai fixnya, baik dalam jumlah nominal rupiah maupun dalam bentuk persentase dari par value. Nah, kemudian kenapa disebut sebagai memiliki karakteristik utang? Karena kebanyakan preferred stock itu secara periodik itu dia dipensiunkan atau diretiredkan gitu. Walaupun tidak ada maturity date-nya gitu ya. Jadi ketika perusahaan mungkin sudah punya cukup uang, nah preferred stock-nya ini dibeli kembali gitu ya, agar dia tidak berlangsung terus. Selanjutnya, dalam menentukan preferred stock, ini kita melihat rumus perpetuitas juga ya. Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan tadi, preferred stock ini kan tidak punya jatuh tempo. Nah, kemudian karena cash dividennya itu sama untuk setiap periodenya, maka untuk menghitung value dari preferred stock, ini kita dapat menggunakan rumus perpetuitas, yaitu rumus level perpetuity yang sudah kita bahas di chapter 6. Jadi nanti VPS atau value preferred stock itu sama dengan dividen
atau annual dividennya dibagi dengan R atau required rate of return-nya atau market yield-nya dari promise dividennya ya. Jadi kita dapat menggunakan persamaan tadi untuk menghitung market required yield-nya. Jadi tinggal dibalik saja. Kalau value preferred stock sama dengan dividen dibagi R, maka R-nya sama dengan dividen dibagi value preferred stock. Nah, kemudian dividen dari preferred stock merupakan promise dividend atau dividen yang dijanjikan yang hanya dibayarkan apabila perusahaan memiliki income yang cukup. Nah, untuk menentukan nilai preferred stock, kita secara sederhana mendiskontokan kembali promise dividend tadi ke masa sekarang dengan menggunakan market required yield atau promise rate of return for similar shares of preferred stock in the financial marketplace. Nah, bagaimana dengan mengestimasi market required yield? Jadi, market required yield dari satu lembar preferred stock umumnya diestimasikan dengan menggunakan market price dari preferred stock yang semirip lah, yang sejenis yang dapat kita amati di pasar keuangan. Nah, kemudian kalau kita review ya tentang bagaimana cara menilai obligasi, bagaimana cara menentukan nilai preferred stock, dan bagaimana menentukan nilai common stock, maka akan terdapat perbedaan gitu ya. Perbedaan yang sifatnya subtle gitu ya, kecil tapi penting gitu ya. Tentang bagaimana menentukan nilai bond dan preferred stock dan bagaimana common stock dapat ditentukan nilainya menggunakan discounted cash flow model. Kita lihat di sini perbedaannya. Kalau bond itu kan cash flow-nya itu dia dapatkan dari promise interest sama principal payment pada saat jatuh tempo gitu ya. Nah, pembayaran bunga maupun pokok tadi itu sudah di-set atau dinyatakan di dalam kontrak antara perusahaan yang mengeluarkan bond dengan pemegang bondnya. Discount rate-nya yang dipakai apa? Market required yield to maturity. Jadi YTM dari bond sejenis yang kita gunakan umumnya. Model valuasinya atau rumus untuk menentukan nilai dari bondnya itu apa? Itu sama dengan dari present value dari pembayaran bunganya tadi, yang diskontonya bisa kita gunakan rumus anuitas sama pembayaran dari pokoknya pada akhir periode yang kita diskontokan nanti dengan single cash flow. Bagaimana dengan preferred stock? Preferred stock itu cash flow-nya kan dari promise dividend ya. Dan dividennya itu juga sudah di-set di kontraknya gitu ya. Tentang berapa dividen yang akan dibayarkan. Discount rate yang kita pakai apa? Ya, market atau promise yield on preferred stock. Jadi, berapa market yield atau R dari preferred stock yang sejenis yang ada di pasar gitu ya. Nanti cara menghitung nilainya kita pakai rumus level perpetuity. Jadi D preferred stock dibagi dengan R preferred stock. Kalau common stock, kita cara menghitungnya dengan menggunakan rumus D1 dibagi R minus G. Kenapa? Karena kita asumsikan dividennya itu nanti akan bertumbuh di masa yang akan datang. Kemudian di sini ada beberapa catatan, yaitu bahwa dividen itu kan sifatnya expected future dividend. Jadi dividen di masa depan itu kita tidak bisa tentukan dengan pasti ya, tapi yang kita harapkan dapat terjadi. Karena kenapa? Karena tidak ada kewajiban bahwa sebuah perusahaan itu akan membayarkan dividen sekian untuk tiap tahunnya. Nah, discount rate yang kita pakai apa? Jadi investor required rate of return. Jadi berapa yang kita minta atau rate of return yang kita minta atas berinvestasi di saham ini, dengan mempertimbangkan tentunya berapa risk free rate-nya dan beta sahamnya. Nah, kita sekarang belajar tentang bagaimana cara menentukan nilai dari preferred stock.
berapa present value dari satu lembar saham preferred stock atau satu lembar saham preferred yang menghasilkan dividen 12 US dollar per lembar saham jika market yield dari sekuritas yang sejenis dengan preferred stock tadi itu 8%. Di sini kita secara sederhana sudah bisa lihat ya, D-nya 12, kemudian R-nya 8. Ini kalau kita gambarkan timeline-nya, jadi 12 tadi kan dibayarkan terus setiap tahun sampai dengan tak terhingga ya. Dengan R atau I tingkat diskonnya 8%. Nah, kita dapat menentukan present value-nya tinggal membagi 12 dengan 0,08 tadi. Ketemu 150. Karena level stok ini merupakan sebuah level perpetuity, maka nilainya di masa depan akan sama dengan present value-nya hari ini. Sepanjang promise rate of return-nya tetap gitu ya. Mau kita hitung hari ini, tahun depan, 2 tahun lagi gitu. Ini nilainya akan sama dari preferred stock ini. Kenapa? Karena ngitungnya pakai rumus level perpetuity kan. Dengan catatan R-nya ini promise rate of return-nya itu tetap. Jadi saya kira itu saja untuk bab ke-9. Untuk bab yang ke-10. Jadi pada intinya sederhana, kita dapat menghitung common stock itu pakai rumus growing perpetuity, yaitu D1 dibagi R minus G. Kemudian kita juga bisa menilai common stock ini dengan rumus PE ratio. Jadi PE ratio perusahaan sejenis berapa, EPS kita berapa, tinggal dikalikan nanti ketemu price per share-nya. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau menghitung nilai preferred stock, kita bisa pakai rumus level perpetuity. Jadi D dibagi R. Itu saja.